Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini? Sebuah kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah rasa kosong yang tidak bisa diisi oleh dunia, meski engkau sudah memiliki segalanya. Hari ini kita akan menyelami sebuah rahasia besar, rahasia cahaya yang mendahului seluruh ciptaan, Nur Muhammad. Sebuah ilmu yang tidak akan pernah bisa dipelajari dengan buku, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati. Video ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi perjalanan batin. Jika engkau ikhlas menyimak hingga akhir, aku berjanji, ada sesuatu yang akan bergetar di dalam dirimu. Sebuah rasa yang akan membuatmu bertanya, siapakah aku sebenarnya dan kemana aku akan kembali? Maka jangan lewatkan setiap detik dari perjalanan ini. Tulis komentarmu bila hatimu tersentuh, bagikan pengalamanmu, dan tekan tombol suka agar cahaya ini semakin menyebar. Sebab siapa tahu, kata sederhana yang engkau tinggalkan hari ini bisa menjadi jalan hidayah bagi jiwa lain yang sedang mencari. Bab 1. Cahaya yang mendahului segalanya. Ada sebuah rahasia yang hampir tak pernah mampu dijangkau oleh nalar manusia. Sebuah cahaya yang disebut Nur Muhammad. Ia bukan sekadar kisah dalam kitab-kitab tasawuf, bukan pula sekadar dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Nur Muhammad adalah inti awal penciptaan, cahaya yang mendahului adanya langit, bumi, bahkan sebelum wujud manusia pertama tercipta. Rahasia ini tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebab begitu engkau mencoba mendefinisikannya, ia akan lenyap seperti kabut dihembus angin. Inilah misteri yang membuat banyak orang hanya bisa terdiam, terperangkap dalam rasa kagum yang tak dapat diuraikan. Bayangkan jika segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari satu cahaya, maka bukankah cahaya itu lebih agung daripada semua yang pernah kita kenal? Nur Muhammad adalah asal-usul ruhani yang mendasari seluruh wujud. Namun anehnya, ia bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan membaca atau menalar. Ia tidak hadir di bangku sekolah, tidak juga dalam teori-teori filsafat yang kaku. Ia hanya bisa dirasakan, dialami, dan dihidupi oleh jiwa yang telah melebur dalam ketundukan sejati. Rahasia inilah yang membuat orang-orang yang berusaha memahaminya dengan logika semata justru semakin kebingungan, bagaikan menatap ke dalam cermin yang memantulkan cahaya tanpa bentuk. Ada sesuatu yang menakutkan sekaligus menenangkan ketika membicarakan Nur Muhammad. Menakutkan karena ia membuat manusia sadar betapa kecil dirinya di hadapan cahaya asal yang abadi itu. Menenangkan karena di dalam cahaya tersebut tersimpan kasih sayang Tuhan yang melampaui segala batas. Maka, siapakah di antara manusia yang berani mengaku benar-benar memahami rahasia ini? Bahkan para wali pun, dengan segala kedalaman spiritual mereka, hanya berani berkata bahwa mereka tidak tahu, kecuali sekadar merasakan kehadirannya dalam kedalaman hati yang paling sunyi. Di tengah gelapnya malam, ketika dunia seakan berhenti bernafas, jiwa-jiwa yang berserah kadang disentuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada getaran lembut, ada kehangatan yang tidak berasal dari api, ada cahaya yang tidak berasal dari matahari. Itulah Nur Muhammad, hadir bukan sebagai sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala, melainkan sebagai rasa yang menusuk hingga ke inti jiwa. Mereka yang pernah merasakannya tidak akan pernah sama lagi. Dunia tidak lagi sekadar dunia, hidup tidak lagi sekadar hidup, karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih nyata dari segala yang tampak. Dan disinilah letak misterinya. Semakin keras engkau mencoba mencari Nur Muhammad dengan cara duniawi, semakin ia menjauh darimu. Tetapi semakin engkau melepaskan dirimu, semakin engkau tenggelam dalam keikhlasan dan cinta kepada Allah, semakin cahaya itu akan mendekat, menyentuh, bahkan menyelimuti seluruh keberadaanmu. Ia tidak bisa dipelajari, tetapi bisa dirasakan. Dan ketika engkau merasakannya, engkau akan mengerti bahwa seluruh rahasia, hidup, mati, dan keabadian sesungguhnya bermula dari satu cahaya yang mendahului segalanya. Bab 2. Rahasia sebelum langit dan bumi. Sebelum langit ditegakkan, sebelum bumi dibentangkan, sebelum waktu mulai berdetak, ada sebuah cahaya yang telah ada. Cahaya itu bukan bintang, bukan matahari, dan bukan api yang menyala.
Ia adalah sesuatu yang lebih purba daripada segala wujud, sebuah cahaya yang menjadi asal muasal semua ciptaan. Para arif menyebutnya sebagai Nur Muhammad, cahaya yang pertama kali diciptakan Allah, yang daripadanya lahir seluruh alam semesta. Jika engkau merenungkannya, maka engkau akan merasa seolah berada di ambang sebuah rahasia yang begitu besar, yang membuat akal manusia seakan lumpuh dalam keheranan. Banyak manusia berusaha menjelaskan Nur Muhammad dengan logika, seakan ia adalah sesuatu yang dapat dipetakan, dihitung, atau diukur. Namun semakin engkau memaksa memahaminya dengan otak, semakin ia melarikan diri dari genggamanmu. Sebab hakikatnya, Nur Muhammad bukanlah ilmu yang dicatat di kertas, bukan pula teori yang bisa diperdebatkan. Ia adalah rasa yang turun langsung ke dalam hati, sebuah bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah hening. Itulah mengapa semakin manusia mengejar penjelasan, semakin ia kehilangan pengalaman, karena rahasia ini hanya mau membuka diri kepada hati yang ikhlas, bukan kepada akal yang sombong. Cobalah bayangkan, seluruh malaikat, seluruh planet, seluruh ruh, seluruh partikel terkecil di alam ini, semuanya berasal dari satu titik cahaya. Titik itu bukan sekadar energi, tetapi sebuah rahasia cinta ilahi yang terpantul dalam wujud Nur Muhammad. Dari cahaya itulah lahir kehidupan, dari sinarnya mengalir keberadaan, dan dari keindahannya tercipta rasa cinta yang menjadi inti segala hubungan. Maka siapa yang benar-benar bisa memahami cahaya ini? Tidak ada. Bahkan para wali Allah yang tersungkur dalam sujud pun hanya bisa menangis, karena apa yang mereka rasakan terlalu besar untuk dijelaskan dengan lidah. Dalam kesunyian, rahasia cahaya ini sering menyentuh orang-orang pilihan. Mereka tidak berteriak, tidak mengumumkan bahwa mereka telah melihat sesuatu. Mereka hanya larut dalam keheningan, membiarkan air mata menjadi bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Karena bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang tak memiliki bentuk, tak memiliki rupa, tak memiliki batas, tetapi justru lebih nyata daripada segala yang nyata. Inilah misteri yang membuat Nur Muhammad tidak bisa diajarkan dengan buku, melainkan hanya bisa diturunkan dalam bentuk rasa, dari hati yang bersih kepada hati yang bersedia. Dan inilah sebabnya mengapa Nur Muhammad tidak bisa dipelajari. Ia bukan milik pikiran, tetapi milik hati. Ia bukan untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan. Setiap orang yang berusaha merasakannya akan melalui perjalanan batin yang berbeda. Ada yang merasakan kehangatan dalam sujud, ada yang menemukan cahaya dalam zikir, ada pula yang menangis tanpa sebab ketika hatinya disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nur Muhammad adalah bahasa rahasia antara hamba dengan Tuhannya, cahaya yang menuntun dari kegelapan menuju kesadaran bahwa hidup ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, lebih murni, dan lebih abadi. Bab 3, Cahaya yang bersembunyi dalam jiwa. Ada satu rahasia yang lebih dekat dari urat lehermu, tetapi tidak pernah terlihat oleh matamu. Itulah Nur Muhammad. Banyak orang mengira bahwa cahaya ini berada jauh di luar sana, tersembunyi di balik langit ketujuh, atau hanya bisa disentuh oleh para nabi dan wali. Namun sesungguhnya, sebagian percikannya bersemayam dalam dirimu sendiri, bernafas bersamamu, mengalir bersama darahmu, tetapi engkau terlalu sibuk dengan dunia hingga tidak pernah menyadarinya. Cahaya itu hadir dalam setiap detik hidupmu, namun tertutup oleh tabir kesibukan, kesombongan, dan keinginan dunia yang tak pernah padam. Engkau mungkin bertanya, bagaimana bisa Nur Muhammad ada dalam jiwa manusia biasa? Jawabannya bukan dalam bentuk yang bisa dilihat, melainkan dalam bentuk getaran yang halus. Pernahkah engkau merasakan tiba-tiba hatimu bergetar saat mendengar nama Allah disebut? Pernahkah engkau menangis tanpa sebab ketika sujud panjang, seolah ada sesuatu yang begitu besar sedang menyentuh kalbumu? Itulah percikan Nur Muhammad, cahaya yang mengetuk dari dalam, memanggilmu kembali kepada asalmu. Namun sayangnya banyak manusia menutup telinga batin mereka, sehingga panggilan itu tenggelam oleh kebisingan dunia. Rahasia ini membuat para ahli hakikat berkata bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Sebab semakin engkau masuk ke dalam dirimu,
semakin engkau menemukan cahaya yang tersembunyi. Dan ketika engkau benar-benar menembus lapisan demi lapisan nafsu, ego, dan segala keduniawian, engkau akan menemukan inti jiwamu yang bercahaya. Cahaya itu bukan milikmu, tetapi titipan. Bukan ciptaanmu, tetapi warisan dari cahaya pertama, Nur Muhammad. Inilah mengapa ilmu ini tidak bisa dipelajari dari luar, melainkan hanya bisa dirasakan ketika engkau berani masuk ke dalam keheningan dirimu sendiri. Namun ada yang berbahaya sekaligus indah dari perjalanan ini. Indah karena siapapun yang berhasil merasakan cahaya itu akan merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Tetapi berbahaya karena semakin engkau mendekat pada cahaya itu, semakin engkau harus siap untuk kehilangan dirimu. Sebab Nur Muhammad tidak bisa menyatu dengan jiwa yang masih penuh ego, masih haus pujian, masih mencintai dunia lebih dari Tuhan. Cahaya itu hanya mau tinggal di hati yang sudah hancur karena cinta kepada Allah, hati yang rela melebur dan lenyap. Maka renungkanlah, mungkinkah selama ini engkau mencari sesuatu di luar, padahal yang engkau cari sebenarnya ada di dalam? Nur Muhammad bukanlah rahasia yang terletak di langit tinggi, tetapi cahaya yang mengetuk pintu hatimu setiap hari. Dan hanya mereka yang berani membuka pintu itu dengan ikhlas, rendah hati dan cinta kepada Allah lah yang akhirnya akan merasakannya. Disitulah engkau akan memahami bahwa ilmu ini tidak akan pernah ditemukan di perpustakaan, tetapi akan lahir dalam tangisan, dalam keheningan, dan dalam rasa yang menggetarkan jiwa. Bab 4. Rahasia cinta yang tidak bertepi. Jika engkau menyelami lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa Nur Muhammad bukan sekadar cahaya penciptaan, melainkan rahasia cinta Allah yang pertama kali terpantul. Ia adalah kasih sayang yang mendahului murka, kelembutan yang mendahului kekerasan, dan rahmat yang mendahului segala sesuatu. Dari cahaya cinta itulah alam semesta tercipta, dan dari percikan cahayanya, ruh-ruh manusia lahir ke dunia. Maka ketika engkau merasakan Nur Muhammad, sesungguhnya engkau sedang disentuh oleh getaran cinta yang tidak memiliki batas. Itulah cinta yang tidak bisa dilukiskan, karena ia tidak seperti cinta dunia yang penuh syarat, melainkan cinta murni yang melingkupi segala wujud. Namun rahasia ini tidak mudah dijangkau. Manusia sering tertipu dengan cinta dunia yang semu, yang hanya membuat hati semakin kosong. Mereka mengejar wajah yang fana, harta yang sementara, atau pujian yang cepat berlalu. Padahal jauh di dalam dirinya ada kerinduan purba untuk kembali pada cinta yang sejati. Cinta yang telah ada sejak sebelum ia lahir ke dunia. Cinta itu adalah Nur Muhammad, cahaya kasih sayang Allah yang mengalir ke dalam jiwa manusia sebagai fitrah. Dan selama engkau belum kembali merasakan cinta itu, engkau akan terus merasa ada yang hilang, meski seluruh dunia berada dalam genggamanmu. Ada orang yang menangis di tengah malam, bukan karena penderitaan hidup, melainkan karena hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu itu seakan menembus langit, melampaui batas ruang dan waktu, seolah-olah jiwanya dipanggil oleh sesuatu yang pernah ia kenal sebelum lahir. Itulah panggilan Nur Muhammad, cahaya cinta yang selalu menuntun jiwa untuk kembali pada asalnya. Namun hanya mereka yang berani menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, yang mampu merasakan panggilan itu dengan jernih. Para kekasih Allah menyadari rahasia ini, sehingga mereka hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk cinta yang lebih agung. Mereka tidak lagi mengukur hidup dari dunia yang sementara, karena bagi mereka, dunia hanyalah bayangan. Yang nyata adalah rasa rindu yang tak pernah padam, rasa cinta yang terus membakar dada, meski tak terlihat oleh mata. Dan dalam setiap sujud mereka, Nur Muhammad hadir sebagai cahaya lembut yang menenangkan, sekaligus api cinta yang menghanguskan segala selain Allah. Dan disinilah letak keajaiban yang sulit dipahami. Semakin engkau larut dalam cinta ini, semakin engkau kehilangan dirimu. Tetapi justru dalam kehilangan itulah engkau menemukan hakikatmu yang sejati. Sebab hakikat manusia hanyalah bayangan dari cinta Allah. Dan cahaya Nur Muhammad adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan sumber cinta yang tidak pernah berakhir. Jika engkau berani melepas segala keterikatan, maka engkau akan merasakan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri.
karena ada cinta abadi yang selalu menyelimutimu, bahkan sebelum engkau diciptakan. Bab 5. Menembus tabir yang terselubung. Setiap manusia membawa sebuah tabir dalam dirinya. Tabir itu bagaikan kain tebal yang menutupi pandangan hati dari cahaya sejati. Tabir tersebut terbentuk dari nafsu, kesombongan, cinta dunia, dan segala hal yang membuat manusia terikat pada sesuatu yang fana. Karena tabir inilah, banyak orang tidak pernah merasakan kehadiran Nur Muhammad, meskipun cahaya itu sesungguhnya selalu ada di dekat mereka. Cahaya itu tidak pernah hilang, hanya saja manusia terlalu sibuk menatap bayangan, sehingga lupa pada sumber cahaya yang sebenarnya. Perjalanan batin untuk menemukan Nur Muhammad bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh dengan langkah kaki, melainkan perjalanan untuk merobek tabir demi tabir dalam diri. Tabir pertama adalah keangkuhan. Selama engkau merasa dirimu hebat, engkau tidak akan pernah bisa merasakan cahaya ini. Tabir berikutnya adalah cinta dunia. Selama hatimu masih terpaut pada harta, kedudukan, atau wajah dunia yang fana, maka cahaya itu akan tertutup rapat. Dan tabir terakhir adalah ego, sebuah jeruji besi yang membuatmu merasa terpisah dari Allah. Jika tabir ini belum runtuh, engkau hanya akan melihat kegelapan meski cahaya itu menyinarimu tanpa henti. Namun mereka yang berani membersihkan diri akan mulai merasakan sebuah perubahan yang halus. Pada awalnya hanya berupa rasa tenang yang aneh, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Lalu muncul rasa rindu yang tak terjelaskan, seolah-olah jiwa sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Rasa itu semakin kuat hingga akhirnya engkau menyadari bahwa yang engkau cari bukanlah sesuatu di luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam. Sebuah cahaya yang diam-diam menyala di pusat jiwamu. Ketika tabir itu mulai terkoyak, Nur Muhammad tidak datang dalam bentuk yang bisa dilihat mata, melainkan dalam bentuk rasa yang menggetarkan hati. Ada yang tiba-tiba menangis dalam zikir, ada yang merasa dadanya dipenuhi cahaya, ada yang merasakan ketenangan meski berada di tengah badai kehidupan. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa cahaya tersebut mulai menyapa. Ia tidak menampakkan diri dengan suara keras atau penampakan yang mencolok, melainkan hadir dengan cara yang paling lembut, agar hanya jiwa yang benar-benar ikhlas yang mampu merasakannya. Dan inilah misterinya. Semakin engkau menembus tabir itu, semakin engkau menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah bayangan dari sebuah cahaya yang lebih besar. Engkau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Setiap daun yang gugur, setiap hembusan angin, setiap detak jantung, semuanya terasa mengandung rahasia. Sebab engkau tahu, di balik semuanya, ada Nur Muhammad yang memancarkan kehidupan. Cahaya itu bukan untuk dipelajari, tetapi untuk dirasakan. Dan hanya mereka yang berani menembus tabir dirinya sendirilah yang akhirnya akan merasakan hakikat dari cahaya ini. Bab 6. Jembatan antara hamba dan Sang Pencipta. Ada sebuah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Nur Muhammad adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya. Cahaya ini bukanlah Tuhan, bukan pula makhluk biasa, melainkan perantara yang menghubungkan jiwa manusia dengan sumber segala wujud. Seperti sungai yang mengalir dari mata air menuju samudra, demikianlah Nur Muhammad menjadi jalan halus yang menuntun ruh untuk kembali pada asalnya. Maka, siapapun yang mampu merasakan cahaya ini seakan-akan telah menemukan jalan pulang menuju Allah. Tetapi jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Ia tidak bisa ditempuh dengan langkah kaki, tidak bisa dicapai dengan harta, dan tidak akan ditemukan dalam kesibukan dunia. Jalan ini hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar berserah diri. Sebab semakin engkau merasa mampu, semakin engkau tersesat. Semakin engkau merasa tahu, semakin jauh engkau dari rahasia. Tetapi ketika engkau melepaskan segalanya, meruntuhkan keakuanmu, maka jembatan itu akan tampak, seakan-akan muncul dari kegelapan, menuntunmu menuju cahaya yang abadi. Bayangkan sebuah jembatan yang tidak terbuat dari batu atau kayu, tetapi dari cahaya murni yang tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dirasakan oleh hati. Itulah Nur Muhammad. Jembatan ini tidak memiliki ujung bagi mereka yang masih sibuk dengan dunia, tetapi bagi hati yang ikhlas, jembatan itu lurus menuju Allah. Ketika engkau mulai menapakinya, engkau akan merasakan perubahan,
Dunia terasa semakin kecil, sementara Allah terasa semakin dekat. Semua yang dulu engkau kira penting, tiba-tiba kehilangan maknanya. Para wali Allah telah berjalan di atas jembatan ini. Mereka meninggalkan jejak, bukan berupa bangunan megah atau peninggalan dunia, tetapi berupa cahaya yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan tulus. Mereka tidak pernah mengaku memiliki rahasia, karena mereka tahu rahasia itu bukan milik mereka. Mereka hanyalah hamba yang dipilih untuk merasakan aliran Nur Muhammad, lalu menyampaikannya kepada manusia dengan bahasa cinta dan kasih sayang. Dan inilah yang harus direnungkan. Jalan ini terbuka bagi siapa saja, tetapi tidak semua orang berani menapakinya. Sebab untuk melangkah di atas jembatan cahaya ini, engkau harus rela melepaskan segala yang mengikatmu di dunia. Tanpa keberanian itu, engkau hanya akan berdiri di tepi, menatap cahaya dari jauh tanpa pernah merasakannya. Tetapi bagi mereka yang berani menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah, jembatan Nur Muhammad akan menjadi jalan pulang yang menuntun mereka menuju keabadian. Bab 7, cermin yang menyingkap hakikat diri. Nur Muhammad bukan hanya cahaya yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga cermin yang memantulkan hakikat diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam bayangan dirinya. Nama, status, wajah, pekerjaan, dan segala hal yang fana. Namun, ketika seseorang disentuh oleh Nur Muhammad, seakan-akan tabir itu runtuh, dan ia melihat dirinya yang sejati. Ia menyadari bahwa semua yang ia banggakan hanyalah debu yang menempel di kaca, sementara yang hakiki adalah ruh yang bercahaya, berasal dari sumber yang lebih agung. Cermin ini tidak pernah berbohong. Ia memperlihatkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Orang yang hatinya keruh akan melihat dirinya penuh kegelapan, sementara orang yang hatinya jernih akan melihat cahaya yang tak terlukiskan. Maka banyak manusia merasa takut saat hatinya mulai tersentuh oleh Nur Muhammad, karena cahaya itu menyingkap apa yang selama ini disembunyikan. Keserakahan, kebohongan, nafsu, dan semua kegelapan yang melekat di dalam jiwa. Namun bagi yang berani, pemandangan itu bukanlah kutukan, melainkan awal dari penyembuhan. Bayangkan seorang pengembara yang tersesat di padang pasir. Ia merasa haus, letih, dan hampir menyerah. Lalu tiba-tiba ia menemukan sebuah cermin yang memantulkan cahaya matahari. Awalnya ia terkejut karena cermin itu memperlihatkan wajahnya yang kotor, penuh debu dan luka. Tetapi setelah ia membersihkan dirinya, ia sadar bahwa cermin itu sebenarnya bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sejati. Demikianlah Nur Muhammad bekerja di dalam jiwa. Ia menyingkap kegelapan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menuntun manusia kembali kepada cahaya yang asli. Para wali Allah telah lama menatap cermin ini. Mereka melihat kelemahan diri mereka, lalu menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Karena itulah mereka menjadi mulia, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berani bercermin pada Nur Muhammad dan rela melebur dalam cahaya itu. Mereka tidak lagi terikat pada bayangan dunia, karena mereka tahu bahwa hakikat diri mereka lebih dalam daripada tubuh dan nama. Mereka adalah ruh yang berasal dari cahaya, dan tujuan hidup mereka hanyalah kembali kepada cahaya yang agung. Inilah misteri yang membuat Nur Muhammad tidak bisa dipelajari dengan buku, melainkan harus dirasakan. Sebab cermin ini tidak bisa diperlihatkan oleh kata-kata, melainkan hanya oleh pengalaman batin. Engkau harus berani menatap ke dalam dirimu, berani menghadapi gelap dan terang yang ada di sana. Dan ketika engkau akhirnya melihat cermin itu dengan hati yang bersih, engkau akan memahami bahwa seluruh perjalanan hidupmu hanyalah untuk kembali pada cahaya asalmu, cahaya yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Bab 8, Perjalanan Ruh dari Azali hingga Abadi. Setiap ruh manusia menyimpan sebuah kisah yang tidak pernah tercatat oleh pena dunia. Kisah itu dimulai jauh sebelum jasad diciptakan, ketika manusia masih berada di alam azali. Di sana, ruh-ruh menyaksikan cahaya pertama yang Allah ciptakan, Nur Muhammad. Dari cahaya itulah seluruh ruh memperoleh kehidupan, bagaikan api yang menyalakan ribuan pelita tanpa pernah berkurang. Maka, sesungguhnya setiap manusia telah mengenal cahaya itu sebelum ia lahir.
Hanya saja ketika ruhnya diturunkan ke dunia, tabir lupa menyelimuti, sehingga manusia mencari-cari sesuatu yang sebenarnya sudah pernah ia temui. Di dalam perjalanan hidup, ada momen-momen aneh di mana manusia merasa seakan-akan sedang merindukan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Rindu yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah jiwanya memanggil sesuatu yang hilang. Rindu itu bukanlah pada dunia, bukan pada wajah manusia, bukan pula pada harta, melainkan rindu purba kepada cahaya asalnya. Itulah Nur Muhammad yang sejak awal telah menjadi saksi keberadaan ruh dan yang pada akhirnya akan menjadi jalan pulang bagi mereka yang beriman. Bayangkan, kehidupan manusia hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang ruh. Ia lahir dari cahaya, diturunkan ke dunia dalam jasad, diuji oleh berbagai godaan, lalu akhirnya dipanggil kembali untuk kembali ke asal. Tetapi perjalanan kembali itu tidak akan mudah. Tabir dunia sering membuat ruh tersesat hingga ia lupa arah pulangnya. Hanya mereka yang berpegang pada cahaya Nur Muhammad melalui cinta dan ketaatan kepada Allah yang akan mampu berjalan pulang tanpa kehilangan jalan. Sebab cahaya itulah yang menjadi penuntun dalam kegelapan, sebuah pelita yang tidak pernah padam. Para kekasih Allah sering berkata bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pertemuan kembali. Dan di balik pintu itu, ruh akan dituntun oleh cahaya yang dikenalnya sejak awal, Nur Muhammad. Karena itulah, mereka yang hidupnya diwarnai zikir dan cinta kepada Allah tidak takut pada kematian. Sebab bagi mereka, kematian hanyalah perjalanan pulang, dan di ujung jalan itu sudah menanti cahaya yang pernah mereka saksikan sebelum dunia ada. Inilah mengapa air mata mereka bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata rindu yang akhirnya menemukan jawaban. Maka renungkanlah, perjalanan ruhmu bukan sekadar dari lahir hingga mati. Ia jauh lebih panjang, lebih luas, lebih dalam. Dan di sepanjang perjalanan itu, ada satu cahaya yang selalu mendampingi, meski sering tidak disadari. Cahaya itu adalah Nur Muhammad. Ia adalah asal, ia adalah penuntun, dan ia adalah jalan kembali. Jika engkau berhasil merasakannya di dunia, maka engkau akan tenang dalam perjalananmu di akhirat. Tetapi jika engkau buta darinya, engkau akan berjalan dalam gelap, mencari-cari sesuatu yang seharusnya sudah ada sejak awal dalam dirimu. Bab 9. Cahaya yang menyusup di balik kehidupan. Jika engkau mau memperhatikan dengan jernih, setiap denyut kehidupan sesungguhnya tidak pernah lepas dari Nur Muhammad. Ia hadir dalam bisikan hati yang tiba-tiba menuntunmu kepada kebaikan. Ia hadir dalam kedamaian yang sulit dijelaskan saat engkau bersujud di tengah malam. Ia hadir dalam keindahan semesta, dalam bunga yang mekar, dalam matahari yang terbit, bahkan dalam tangisan bayi yang baru lahir. Semuanya adalah pantulan dari cahaya yang sama, cahaya yang menjadi asal seluruh kehidupan. Namun karena manusia lebih sering sibuk mengejar dunia, ia tidak mampu melihat kehadiran cahaya itu. Orang-orang yang hatinya gelap menganggap hidup ini hanyalah kebetulan. Mereka melihat dunia hanya sebagai kumpulan benda mati yang bergerak tanpa arah. Tetapi orang-orang yang disentuh oleh Nur Muhammad melihat kenyataan yang berbeda. Mereka menyadari bahwa setiap gerakan, setiap kejadian, bahkan setiap hembusan nafas adalah bagian dari simfoni cahaya yang mengalir dari asalnya. Hidup ini bukan kebetulan, melainkan rangkaian rahasia yang ditenun oleh cahaya ilahi melalui Nur Muhammad. Bayangkan, jika engkau berjalan di malam yang gelap tanpa cahaya, engkau akan tersesat. Begitu pula hidup manusia tanpa Nur Muhammad. Ia mungkin berjalan, tetapi tidak pernah sampai. Ia mungkin memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Sebab cahaya kehidupan bukanlah harta, bukan pula kekuasaan, melainkan rasa keterhubungan dengan asal cahaya itu sendiri. Nur Muhammad adalah pelita yang menyingkap arah. Meski tidak terlihat mata, ia bisa dirasakan dengan hati yang ikhlas. Para arif billah sering mengatakan, dunia ini hanyalah bayangan, sedangkan Nur Muhammad adalah cahaya yang membuat bayangan itu ada. Tanpa cahaya, tidak akan ada bayangan. Tanpa Nur Muhammad, tidak akan ada kehidupan. Tetapi anehnya, manusia lebih sering mengejar bayangan daripada mencari sumber cahaya. Mereka mengejar dunia, padahal dunia hanyalah pantulan.
Hanya mereka yang jernih hatinya yang akhirnya berbalik, meninggalkan bayangan, dan kembali menuju sumber cahaya yang sejati. Dan inilah rahasia yang membuat kehidupan terasa misterius. Semakin engkau mencari dunia, semakin kosong hatimu. Tetapi semakin engkau mencari Nur Muhammad, semakin penuh hidupmu. Karena dunia hanyalah sementara, sedangkan cahaya itu abadi. Ia tidak bisa dipelajari seperti ilmu dunia, tetapi ia bisa dirasakan dalam zikir, dalam sujud, dalam hening yang dalam. Dan ketika engkau merasakannya, hidupmu tidak lagi sekadar hidup, melainkan perjalanan menuju cahaya yang selalu menyinari, meski tak terlihat oleh mata. Bab 10. Cahaya yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa dirasakan. Pada akhirnya, seluruh perjalanan spiritual manusia bermuara pada satu kesadaran, bahwa Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dengan akal, melainkan hanya bisa dirasakan dengan hati. Tidak ada kitab yang mampu menjelaskan sepenuhnya, tidak ada guru yang bisa memberimu kunci secara mutlak. Sebab cahaya ini tidak bisa diturunkan dalam bentuk huruf atau kata, tetapi hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang benar-benar ikhlas. Inilah sebabnya para arif selalu berkata, semakin engkau merasa tahu, semakin engkau jauh dari hakikat. Tetapi semakin engkau merasa tidak tahu, semakin engkau mendekati rahasia. Nur Muhammad bukanlah objek untuk dipelajari, melainkan pengalaman yang harus dijalani. Ia adalah rasa yang menyala dalam dada, rasa yang membuat manusia menangis tanpa alasan ketika menyebut nama Allah, rasa yang membuat jiwa gemetar ketika mendengar ayat-ayat suci, rasa yang membuat seorang hamba rela melebur dalam sujud berjam-jam tanpa ingin bangkit. Rasa itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, karena ia lahir langsung dari cahaya yang sudah ada sejak awal penciptaan. Manusia yang berhasil merasakannya akan hidup dalam keadaan berbeda. Dunia tetap mereka jalani, tetapi dunia tidak lagi menawan hati mereka. Mereka bisa makan, minum, tertawa, dan bekerja, tetapi di kedalaman batinnya, mereka sedang berada dalam samudera cahaya. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan, dan yang nyata hanyalah cinta Allah yang terpantul melalui Nur Muhammad. Karena itu, mereka hidup dengan ketenangan yang tak bisa digoyahkan, meski badai kehidupan terus datang silih berganti. Namun rahasia ini tidak pernah terbuka bagi hati yang keras. Hanya mereka yang rela menundukkan diri, melepas ego, dan meruntuhkan tabir-tabir dunia yang bisa merasakannya. Hanya mereka yang menjadikan zikir sebagai nafas dan sujud sebagai istirahat yang mampu disentuh oleh cahaya ini. Dan ketika cahaya itu menyentuh hati, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan atau menjelaskannya. Sebab mereka tahu apa yang dirasakan jauh lebih nyata daripada apa yang bisa diucapkan. Dan inilah puncak dari segala rahasia. Nur Muhammad tidak bisa dipelajari, tetapi bisa dirasakan. Ia adalah cahaya yang mendahului segalanya. Rahasia cinta yang tidak bertepi, jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, dan cermin yang menyingkap hakikat diri manusia. Jika engkau merasakannya, maka engkau telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Jika engkau belum merasakannya, jangan putus asa. Teruslah bersujud, berzikir, dan membersihkan hatimu. Sebab cahaya itu tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menanti saat hatimu siap untuk menerimanya. Saudaraku, perjalanan ini hanyalah setetes dari lautan rahasia Nur Muhammad. Ingatlah, cahaya ini tidak bisa dipelajari, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas. Jika hatimu tersentuh, tinggalkan komentar dan tekan suka, agar semakin banyak jiwa yang menemukan cahaya ini. Semoga Allah membuka hatimu, menenangkan jiwamu, dan melimpahkan cahayanya dalam setiap langkahmu. Allahumma ya Allah, terangi hati kami dengan cahayamu, tuntun kami dalam cintamu, dan jadikan hidup kami jalan menuju ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.